Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang persamaan gelombang. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang macam-macam gelombang. Dan saya juga sudah mengirimkan file yang bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa semua. Jadi saya akan menggarisbawahi yang kita bahas di sini adalah persamaan gelombang. Jadi persamaan gelombang persamaan umum dari gelombang, teman-teman tahu bahwa dari grafik yang menunjukkan visual atau gambar seperti ini adalah gelombang sinusoidal, di mana jika ada sebuah partikel di sini di titik tertentu, misalnya ini titik P, kemudian dia bergetar dan merambat ke titik berikutnya, misalnya ke titik ini, maka dia menempuh jarak sejauh X, kemudian di sini partikel sudah menempuh jarak sejauh X, berarti dia bergerak memiliki kecepatan. Kecepatannya adalah sebesar V. Misalnya dari saya ubah di sini V0 misalnya ya, karena dia posisinya di 0, kemudian dia menempuh di titik P, maka di sini dia punya kecepatannya adalah VP. Dan jaraknya adalah XP. Nah, apa yang dimiliki saat partikel sudah menempuh jarak atau merambat pada jarak tertentu, maka apa saja yang dimiliki itu bisa analogikan dalam persamaan umum gelombang, di mana nilai Y partikel di titik P itu sama dengan A sin theta. Sinusoidal ya. A sin theta. Nah, A sin theta. Di mana A itu adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik seimbang. Titik seimbangnya ini di tengah-tengah, simpangan terjauhnya berarti ada di puncak dan di lembah gelombang. Nah, kemudian sin theta di sini kenapa dia membentuk sudut tertentu? Karena di sini adalah nilai fungsi dari gelombang sinusoidal. Nah, theta ini merupakan sudut fase. Theta ini adalah sudut fase. Nah, nilai bukan nilai ya, tapi ini lambang Y di sini adalah simpangan. Jadi pada saat di titik P dia mempunyai simpangan pada titik P dengan persamaan umum simpangan gelombangnya adalah A sin theta. Nah, nilai sudut fase di sini bisa kita ubah menjadi omega dikali T. Ini adalah sudut fasenya. Nah, jika dia menempuh jarak tertentu dengan waktu tertentu, maka sudut fasenya bisa kita ubah nilainya theta, tidak hanya omega kali T, tetapi omega T plus minus KX, karena dia menempuh pada jarak tertentu. Nah, di sini. Sehingga persamaan umum simpangan gelombang, ini yang kita bahas adalah simpangan gelombang, adalah A sin
theta kita ubah menjadi omega T plus minus Kx. Nah, omega ini adalah frekuensi sudut. Tadi amplitudo ya, saya sekarang jelaskan yang omega. Omega itu frekuensi sudut, di mana omega itu nilainya adalah 2πf, 2π kali frekuensi atau 2π per 2 ini ya, 2π per T. Kemudian K itu adalah tetapan gelombang. Tetapan gelombang itu tidak memiliki satuan, memiliki satuan, di mana satuannya adalah meter pangkat min 1. Sorry. Kemudian frekuensi sudut yang omega ini satuannya adalah radian. Kemudian radian per sekon ya. Kemudian K ini persamaan matematisnya adalah 2π per lambda. Nah, jadi ini adalah persamaan umum dari simpangan gelombang. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui berapakah kecepatan dan percepatannya, maka kita flashback kembali ke hubungan antara jarak, kecepatan, dan percepatan. Jadi untuk kecepatan merupakan turunan dari jarak. Nah, di sini jaraknya kita analogikan dengan simpangan. Maka kalau kita mencari kecepatan getar partikel di titik P, bukan cepat rambat ya, tetapi kecepatan getar, maka turunan dari simpangan terhadap waktu, ya, turunan dari simpangan terhadap waktu, dy di titik P dt. Nah, sehingga turunannya, anak matematika pasti tahu ya penurunannya, sin diturunkan menjadi cos, kemudian karena di sini penurunannya terhadap fungsi waktu, maka yang mempunyai pasangan waktu kita keluarkan taruh depan, nilainya menjadi omega kali A cos, sorry, stylus pennya saya rusak, jadi saya pakai manual, omega T plus minus Kx. Nah, seperti ini. Kemudian kalau percepatan partikel di titik P itu berapa? Berarti percepatan partikelnya adalah turunan dari kecepatan getar partikel di titik P. Seperti itu, diturunkan lagi. Nah, sekarang ada dua fungsi kecepatan di sini. Ada kecepatan getar partikel dan ada kecepatan rambat. Nah, cepat rambat itu berbeda dengan kecepatan getar partikel. Kalau kecepatan getar partikel itu hanya pada titik-titik tertentu saja, misalnya Vp, kecepatan partikel di titik P. Tetapi kalau cepat rambat V, nih. Nah, cepat rambat V ini jelas merupakan kecepatan keseluruhan gerak partikel dari titik awal ke titik akhir. Nilainya adalah lambda per T. Ini ya, atau omega per K, kayak gitu. Nah, satuannya meter per sekon. Kemudian di sini simpangannya satuannya meter, kecepatan partikel di sini satuannya meter per sekon. Nah, untuk percepatannya silahkan untuk dicari sendiri cara penurunannya, pasti bisa ya, tinggal menurunkan saja ke fungsi waktu. Kemudian yang berikutnya akan saya bahas langsung ke soal.
Nah, yang nomor, nah yang ini ya. Nah, jadi ada suatu gelombang sinusoidal bergerak dalam arah X positif mempunyai amplitudo 15 cm, panjang gelombangnya 40 cm, frekuensinya 8 Hz. Posisi vertikal dari elemen medium pada T sama dengan 0 dan X sama dengan 0 adalah 15 cm seperti pada gambar. Tentukan bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu sama dengan tetapan gelombang ya. Periode, kecepatan sudut, dan kecepatan gelombang tersebut. Tentukan tetapan fase dan tuliskan bentuk umum fungsi gelombang. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Bilangan gelombang itu K, ya, di mana nilainya K tadi sudah saya bahas 2pi per lambda. Berarti 2pi per lambdanya kan tadi sudah diketahui di sini panjang gelombang 40 cm. Berarti di sini langsung 2pi per 40, 0,157 pi, karena ini masih dalam pi, maka satuannya radian ya. Nah, kalau kita hilangkan pi-nya, berarti kalikan dengan 3,14 gitu ya, 3,14. 2 kali 3,14 dibagi 40, ketemunya sekian. Kemudian periode itu T di mana nilainya sama dengan 1/F. Padahal frekuensi itu kita belum tahu, frekuensinya sudah ada ya. Frekuensinya sudah ada. Nah, ini malah lebih mudah lagi kalau sudah ada. Frekuensinya 8 Hz. Maka langsung saja periode itu kan kebalikan dari frekuensi. 1/8 sekon. Min 1 ya, karena hertz itu kan sekon min 1. Maka ketemunya adalah 0,125 sekon. Nah, kemudian kecepatan sudutnya omega itu 2πf atau 2pi per T juga bisa. 2πf sama dengan 2pi dikali 8, ketemunya 50,3. Ini pi-nya dijadikan 3,14. Kemudian di sini kecepatan gelombang. Nah, ini kecepatan gelombang berarti adalah cepat rambat gelombangnya. Cepat rambat gelombangnya berarti keseluruhannya itu V sama dengan lambda kali F atau omega per K. Atau lambda per T juga sama ya. Jadi lambdanya sudah ada 40, frekuensinya sudah ada 8, tinggal dikalikan 320 cm per sekon. Nah, ini kalau biasanya dengan saya UTS atau UAS masih sentimeter, disempurnakan lagi menjadi MKS ya, sistem MKS meter kilogram sekon. Nah, kemudian yang berikutnya tetapan fase. Nah, tetapan fase itu sama aja dengan tahapan-tahapan partikel itu bergerak. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Fase 1, fase 2, dan seterusnya. Nah, tadi belum saya jelaskan, di mana tetapan fase di sini dituliskan dengan C. Nah, di sini dituliskan dengan C. Nilainya itu adalah pi per 2, ini 90 derajat. Jadi nilainya itu sama dengan theta per 2pi gitu ya. Nilainya C. Nah, tetanya itu dia ada di, kita cari tahu dulu. Nah, ini kan pakainya karena amplitudonya itu 15. Nah, amplitudo maksimum itu kan sama dengan simpangan maksimum. Saya coba. Nah, jadi dari sini kita pengen tahu nih sudutnya berapa gitu ya. Y A sin theta. Sin theta. Nah, amplitudonya di sini adalah 15.
Simpangan maksimum itu terjadi kalau amplitudo dan simpangannya itu nilainya sama atau sudutnya itu menghasilkan nilai 1. Kan maksimum itu sudutnya menghasilkan nilai 1 atau amplitudo dan simpangannya sama gitu ya. Ini Y-nya 15, amplitudonya 15. Sin tetanya adalah 1 nilainya. Nah, nilainya theta itu berapa? Nilainya theta itu adalah 90 derajat. Ini bukan psi ya, tapi langsung ke theta. Ini theta dulu aja. Berarti sin theta itu adalah 1. Nilai theta yang menghasilkan 1 itu kan 90 derajat. Nah, tetapan fase psi, ini psi, itu sama dengan theta per 2pi. Nah, ini ya. Tetanya adalah 90. Nah, 2pi-nya itu berarti kan 2pi, 1pi kan 180 ya. Berarti 360. Nah, theta per 2pi. Jadi, fasenya itu berada di berapa nih? 1/4. Nah, ini. Jadi, yang ini belum diperbaiki ya, yang ini ya. Nah, kemudian persamaan umum dari fungsi gelombang ya langsung kita tuliskan Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Ingat plus minusnya tadi belum saya jelaskan, kalau plus itu berarti gerakannya menuju ke pusat 0, kemudian kalau min itu menjauhi pusat rambat atau titik nolnya di bidang kartesius ya. Nah, karena ini dia menjauhi sumbernya, maka di sini tandanya negatif, boleh dibalik omega T min KX juga boleh. Tetapi ingat di sini nah, ini ada perbedaan kenapa pakai KX min omega T, karena ini menggunakan cos ya. Kalau menggunakan sin adalah omega T min KX, itu perbedaannya menggunakan itu. Sehingga saya lebih sukanya seperti ini. Y sama dengan amplitudonya, saya pakainya A sin omega T min KX. Nah, seperti ini. Nah, nilainya itu berarti amplitudonya kita tuliskan 15. Kalau sentimeter, kita sentimeterkan semua. Meterkan semua. Terus sin omega T-nya. Omega-nya kan tadi kita sudah sudah dapat ya, omeganya itu sebesar 50,3. Berarti kita tuliskan di sini 50,3. Nggak cukup ya, taruh sana saja. Berarti Y sama dengan 15 sin omega berarti tadi berapa? 50,3 T min K-nya itu 0,157 X. Nah, seperti ini. Itu dari contoh soalnya. Jadi saya lebih suka menggunakan sinusoidal ya. Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Nah, kemudian saya lanjutkan ke gelombang bunyi. Nah, di sini gelombang bunyi atau sound wave ada jenisnya berdasarkan frekuensi. Yang pertama adalah
audible frekuensi, di mana frekuensi bunyi itu ada pada rentang 20 sampai 20.000 Hz, dan di sini yang kita bisa dengar oleh manusia. Kemudian ada infrasonik, itu frekuensi bunyi yang lebih kecil dari 20 Hz. Kemudian ada yang lebih besar dari 20.000 Hz adalah frekuensi bunyi yang dinamakan ultrasonik. Nah, batasan intensitas gelombang bunyi yang dapat diterima oleh indera dengan indera manusia itu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi sampai dengan 1 watt per meter persegi. Ini adalah batas ambang dari intensitas bunyi yang bisa manusia dengar. Intensitas terendah ini dinamakan ambang pendengaran. Dan intensitas tertinggi itu dinamakan ambang rasa sakit. Jadi intensitas ambang bunyi yang kita dengar itu nilainya 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, ini disebut sebagai intensitas ambang pendengaran. Kemudian yang 1 watt per meter persegi itu intensitas ambang rasa sakit. Nah, intensitas dan taraf bunyi, jadi di sini intensitas gelombang bunyi merupakan energi bunyi yang melalui permukaan sebesar 1 satuan luas tiap 1 satuan waktu. Jadi intensitas bunyi itu sama dengan P per A. Daya gelombang bunyi per luas yang dilalui, luas permukaan yang dilalui. Nah, ini I sama dengan P per A. Satuannya intensitas bunyi adalah watt per meter persegi. Watt W per meter persegi. Akan luas ya, meter persegi. Nah, ingat di sini bahwa permukaan yang dilewati oleh bunyi itu adalah permukaan yang membentuk sebuah bola, makanya nilainya adalah A-nya itu 4 πr kuadrat. Jadi di sini simulasinya, jika ada sumber bunyi di sini, ya, jika ada sumber di sini, kemudian dia mengeluarkan bunyi, maka perbandingan intensitas bunyi di sini dengan di sini itu terpengaruhi oleh jarak. Semakin jauh dari sumber bunyi, maka intensitasnya akan semakin kecil yang didengar. Ya, kalau semakin dekat berarti semakin kuat yang didengar. Sehingga hubungannya ini bisa kita tarik. Intensitas di posisi yang pertama di sini P per A1 sama dengan P per 4 pi R1 kuadrat, kemudian intensitas di yang kedua di sini berarti P per A2 berarti P per 4 pi R2 kuadrat. Maka perbandingannya kita pengen tahu nih hubungan antara intensitas dan jarak, apakah tadi konsep saya benar? I1 per I2 sama dengan P per 4 pi R1 kuadrat per P4 pi R2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, ini hasilnya dari mana nih? Kan P-nya kita tinggal coret-coret. Ini kan 1 per 4 pi R1 kuadrat, ini 1 per 4 pi R kuadrat, kan 1 per 4 pi R1 kuadrat dibagi 1 per 4 pi R2 kuadrat. Berarti kan yang ini dibalik kalau dikali ya. Jadinya 4 pi R2 kuadrat dibagi 4 pi R1 kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi hubungannya antara jarak dengan intensitas itu berbanding terbalik, tetapi ingat dikuadratkan. Nah, ini ada soal. Sebuah ledakan dinamit pada eksplorasi seismik mempunyai intensitas sebesar 1 watt per meter persegi pada jarak 1 meter dari sumber ledakan. Berapakah intensitas bunyi ledakan dinamit tersebut pada jarak 100 meter? Yang ditanyakan adalah intensitas bunyi ledakan pada jarak 100 meter. Ya, berarti
pada jarak 1 meter ini sudah diketahui intensitasnya, langsung saja kita eksekusi, berarti yang ditanyakan kan I yang kedua nih. Ini keadaan yang kedua, ini keadaan yang pertama. Berarti langsung saja saya yang di atas langsung yang ditanyakan I2 per I1 sama dengan, ingat, karena dia berbanding terbalik, di sini bukan R2, tapi R1 kuadrat, di sini R2 kuadrat. Berbanding terbalik. Nah, maka di sini kita bisa cari I2 per I1-nya adalah 1 watt per meter persegi. Kemudian R1-nya adalah 1 meter dikuadratkan, kemudian R2-nya adalah 100 dikuadratkan. Maka nilainya I2 sama dengan 1 per 100 dikuadratkan kan 10 pangkat 4 jadinya ya. Nah, jadinya intensitas pada jarak 100 meter adalah 10 pangkat min 4 watt per meter persegi. Nah, atau 1 kali 10 pangkat min 4 watt per meter persegi. Di sini bisa dipahami, nggih. Kemudian yang berikutnya adalah taraf intensitas. Taraf intensitas bunyi ini dinyatakan sebagai logaritma perbandingan intensitas gelombang dan intensitas ambang bunyi. Jadi taraf intensitas satuan yang umum itu kita pakai dB atau desibel, bukan demam berdarah. Nah, jadi TI di sini desibel itu sama dengan 10 log I per I0 karena ini desibel. Nah, kemudian kita langsung ke soal ya. Nah, yang ditanyakan tadi soal yang tadi sama, tetapi ini diubah jadi taraf intensitas. Sebuah ledakan dinamit pada eksplorasi seismik mempunyai taraf intensitas sebesar 100 desibel pada jarak 1 meter dari sumber ledakan. Berapakah taraf intensitas ledakan dinamit pada jarak 100 meter? Maka kita bisa mencari nilai intensitasnya dulu. Intensitas pada jarak 100 meter berapa? Ya. Nah, jadi intensitasnya dicari dulu pada jarak 100 meter atau untuk persamaan dari taraf intensitas itu ada beberapa hal yang dipengaruhi. Pertama, jika ada sumber yang mempengaruhi taraf intensitas, jadi taraf intensitas itu kan jumlah bunyi yang didengar gitu ya. Nah, jadi kalau semakin banyak sumber bunyi, maka taraf intensitasnya dibandingkan dengan sumber bunyi pertama itu akan jauh lebih besar. Nah, maka nilainya T taraf intensitas yang kedua itu sama dengan taraf intensitas pertama semakin besar, berarti plus 10 log N2 per N1. Sorry, ini saya hapus dulu. Jadi taraf intensitas yang pertama akan bertambah 10 log N2 per N1. Jadi N1 itu adalah, ini 10 ya, bukan 16. Nah, N2 itu adalah sumber bunyi yang pada keadaan yang kedua, kalau N1 adalah sumber bunyi pertama. Biasanya pada keadaan pertama itu diibaratkan hanya satu sumber saja. Kemudian jika jaraknya itu dia
berubah gitu ya. Maka taraf intensitasnya kalau dia semakin jauh jaraknya dari yang pertama, maka akan semakin berkurang. Maka kita tuliskan di sini TI2 sama dengan TI1 min 10 log R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, ini kalau dia dipengaruhi oleh perubahan jarak. Jadi ada dua di sini, sumber dan jarak. Nah, ini akan semakin mempermudah dalam mengerjakan soal yang ini. Jadi jarak yang pertama itu 1 meter. Nah, taraf intensitas yang pertama 100 desibel nih. Ini TI1. Berapakah taraf intensitas pada ledakan jarak 100 meter? Berarti kan TI2 langsung saja TI1 min 10 log R2 kuadrat per R1 kuadrat. Maka di sini nilainya TI1-nya 100 desibel min 10 log R2 kuadrat berarti berapa ini? 10 kuadrat berarti 100 kuadrat langsung 10 pangkat 4 ya. Kan 100 itu 10 pangkat 2 dikuadratkan 10 pangkat 4 per 1. Maka nilainya di sini TI2 sama dengan 100 min 10 kali log 10 pangkat 4. Log 10 pangkat 4 kan nilainya 4. Kalau log 10 pangkat 3 itu 3. Log 10 pangkat min 3 berarti min 3 gitu ya. Berarti langsung saja 100 dikali 10 kali 4, sorry. Berarti hasilnya adalah 100 dikurangi 40, nilainya adalah 60 desibel. Oh iya, berarti semakin jauh jaraknya, taraf intensitasnya semakin rendah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada nilai dari taraf intensitas yang didengar, ada yang paling rendah yaitu gesekan daun atau daun yang berjatuhan, sampai yang paling tinggi yaitu pada saat pesawat terbang akan take off gitu ya. Nah, ini adalah daftar dari taraf intensitas bunyi. Nah, bisa kalian baca sendiri. Nah, ini adalah baku mutu kebisingan, dan ini adalah ketetapan dari keputusan Kementerian Lingkungan Hidup RI nomor keputusan 48 tahun 96. Nah, jadi dari dulu sudah ada aturan-aturan ambang batas batas-batas taraf intensitas yang harus diikuti aturannya dan tidak boleh melebihi dari itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah efek Doppler. Jadi efek Doppler di sini adalah konsep atau suatu hukum yang membahas tentang hubungan antara sumber bunyi dan pendengar yang kaitannya dengan frekuensi dan kecepatan gitu ya. Nah, jadi pada intinya jika ada seseorang gitu ya yang mendekati sumber bunyi, maka frekuensi bunyi yang dia dengar pasti akan jauh lebih besar ketimbang saat seseorang tersebut menjauhi. Begitu pula sebaliknya, jika ada sumber bunyi mendekati pendengar, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar akan lebih besar, dan sebaliknya. Itu adalah efek Doppler. Nah, jadi di sini nilai frekuensi dari pendengar misalnya di sini itu sama dengan frekuensi sumber
Ini ya. Sorry, ini frekuensi dari sumber ya. Frekuensi sumber. Nah, saya cari. Oke, jadi yang di sini yang dimaksudkan di sini persamaan umum dari efek Doppler. V absen di sini adalah frekuensi dari apa namanya, pendengar ya, frekuensi dari pendengar. Karena di sini kan frekuensi berbanding terbalik dengan kecepatan ya. Jadi di sini frekuensi pendengar itu sama dengan frekuensi sumber. Saya tuliskan saja biar jelas. Sama dengan frekuensi sumber dikali frekuensi kecepatan ya, kecepatan rambat bunyi di udara. Nah, biasanya di sini saya tuliskan kecepatan rambat bunyi di udara plus minus kecepatan di sini objek itu observer itu sama aja pendengar, berarti ini sama aja absen ya. Jadi buat teman-teman ini jadi saya tuliskan pendengar gitu saja ya, biar nah nggak usah pakai absen di sini pendengar. Nah seperti ini. Nah jadi kalau saya menuliskan biasanya persamaan matematisnya V pendengar itu sama dengan F pendengar atau frekuensi pendengar itu sama dengan frekuensi sumber dikali kecepatan rambat bunyi di udara plus minus kecepatan pendengar bagi kecepatan rambat di udara plus minus kecepatan dari gerak sumber. Nah, plus minusnya di sini diingat kembali jika pendengar mendekati sumber gitu ya. Logikanya pendengar mendekati sumber, maka frekuensi bunyi yang dia dengar, ini ada pendengar, ada pendengar gitu ya, P gitu ya. Ini sumber. Kalau biasanya saya analogikan S-nya itu sumber, biasanya yang cerewet itu kan wanita, surti, P-nya pria gitu ya. Yang mendengarkan itu kan pria atau paijo. Surti kalau deketin paijo kan kalau di adatnya kita agak enggak enak ya, enggak etis ya, itu negatif. Tapi kalau paijo deketin surti itu enggak apa-apa, positif kayak gitu. Atau logikanya saat sumber mendekati pendengar, maka nilainya frekuensi dari pendengar itu kan otomatis akan bertambah, akan semakin besar, sehingga kecepatan sumber di sini akan nilainya negatif, pembaginya akan lebih kecil, gitu. Nah, itu adalah logikanya. Kalau sumbernya menjauhi pendengar, berarti kan frekuensi yang didengar oleh pendengar akan lebih kecil, sehingga pembaginya di sini biar hasilnya lebih kecil adalah semakin besar. Nah, pembaginya besar berarti kan plus seperti itu. Nah, kecepatan rambat bunyi di udara biasanya diketahui sebesar 340 meter per sekon atau 360 meter per sekon. Nah, seperti itu dari konsep efek Doppler. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ini Pak Wan ya Pak Wan